Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi di bulan Juli 2026 guys. Nah, ini grupnya udah ada kebetulan. Di sini adalah STS Rekom, di sini ada STS Diskusi. Nah, untuk diskusi teman-teman bisa chatting-chatting di sini, tanya jawab ya. Boleh bertanya, boleh nge-share apapun di sini tentang berita saham. Terus yang rekomnya hanya kita yang bisa ngetik ya di sini untuk ngasih rekom ke teman-teman semua. Nah, coba kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini yaitu STS Juni. Nah, hari ini kita dapat profit di FPNI, teman-teman, lumayan 11%, di SSA lumayan, Raja juga tadi cuan lumayan ya, teman-teman. Nah, ini adalah rekom biasanya, teman-teman, rekom menunya. Scalping UDT BSJP. Nah, untuk swingnya ada. Kita masukin ke tabel khusus seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman semua itu kerja nggak bisa mantau, ambillah menu swing. Kayak gitu ya. Nanti udah disediain di sini. Untuk rule-nya akan ditulis nanti di grup ini. Jadi langsung cat aja guys kalau pengen join atau lihat video di atas untuk detailnya tentunya. Kita lanjut ke videonya. Oke guys, kali ini kita bahas IPO terakhir. Semoga ini yang terakhir. Karena kalau kebanyakan itu jadi pusing guys. Biasanya kalau IPO kebanyakan itu nanti ada tumbal. Biasanya guys. Yang dulu-dulu tahun 2024 ke belakang kan IPO-nya sering bareng-bareng tuh. Kadang dulu ada 7, 8 gitu. Salah satunya biasanya ada yang tumbal, yang merah guys pas IPO. Dan yang lain itu naiknya jadi nggak maksimal. Jadi kalau IPO banyak itu malah naiknya nggak maksimal guys. Ya, nggak sampai mentok atar ratusan persen kayak gitu. Jadi nggak guys. Ya semoga aja sebenarnya sih kalau menurutku ya IPO tuh sebulan 3 lah, 2, 3 itu udah cukup sebenarnya. Kalau 5 itu kebanyakan apalagi kayak dulu tuh. Ya gitu guys ya. Rame IPO-nya ya. Oke, kita lihat IPO yang terakhir nih. Semoga yang terakhir ya, yaitu BACH ya. PT Bucks Multi Global. Nah, ini adalah perusahaan penjual genset dan nyewain juga, sewa genset guys. Sewa genset dan jual juga. Jadi kalau teman-teman punya event-event besar gitu atau pabrik-pabrik yang memerlukan genset, nah belinya di sini teman-teman. Genset itu generator yang buat ngidupin listrik tuh guys. Tapi ini skalanya yang gede-gede guys, bukan genset yang kayak di Alfamart yang kayak gini itu bukan ya. Bukan genset di rumah-rumah kalian tuh bukan. Ini genset yang besar-besar itu yang skala industri lah. 500.000 watt kayak gitu, 600.000 watt kayak gitu sih. Nanti coba kita lihat aja di dalam prospektusnya teman-teman. Oke. Nah, kita lihat di sini untuk harganya 400 sampai 500 dan ini IPO-nya bareng ya, teman-teman ya. Aduh ya. Oke, kita lihat prospektusnya aja, teman-teman ya. Nah, untuk bahas ini UE-nya yaitu AO, teman-teman ya. Ini AO mungkin bagi teman-teman yang baru ini nggak sering dengar ya. Terakhir itu kayaknya sih dia ngipoin 2024 ya. Coba kita lihat di sini, teman-teman. Nah, ini AO, teman-teman ya. Di sini 2024 kalau nggak salah sih part. Nah, kita akan lihat teman-teman ya di sini dari historisnya karena ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih. Oke, kita lihat di sini teman-teman historis yang pertama ya, yaitu yang paling lama yaitu RMKI. Ini sebenarnya sih yang lebih lama lagi ada sih, cuman terlalu panjang nantinya teman-teman. Nah, kita lihat itu RMKI ya. Oke, RMK di sini kita lihat panasnya itu di akhir. Kok di akhir? Lama. Setelah 3 tahun baru dia naik tinggi ya. Sampai 9 ribuan nih ya. Tapi sebenarnya sih RMK ini IPO-nya kurang bagus sih, tapi dia naiknya pelan-pelan guys, gitu ya. Lumayan ya dari harga 200 sampai ke 1000. Lumayan, tapi IPO-nya nggak bagus awalnya, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, SMKM kita lihat di sini ini papan akselerasi ya. Dia arah juga, teman-teman. Dan kita lihat pada teman-teman di sini. Ini Axel ya. Axel kayaknya sih untuk saat ini nggak perlu diperhatikan, teman-teman. Nah, untuk pada kita lihat pada sekarang udah jarang sih IPO Axel ya. Nanggung Axel itu guys, mendingan langsung pengembangan aja. Nah, kita lihat di sini untuk pada IPO-nya juga kurang oke sih guys, tapi habis itu dia naik. Nah, itu kalau kita lihat di sini ini tipikalnya sih AO ya, udah kelihatan di sini teman-teman. Berat dulu di awal baru dinaikin setelah IPO. Jadi saya kira sih model AO ini dia itu pengen ngeluarin IPO Hunter. IPO Hunter biar keluar dulu baru dinaikin kayak gitu. Nggak mau ditebeng lah bahasa gitu. Bandarnya bandar pelit. Nah, di sini pada nih ya 34%. Nah, anteng dulu baru naik toh. Nah, kita di sini untuk fast. Nah, fast ini 100% teman-teman. Ya, 100% ya. Kita di sini si AO.
100% AO. Kita lihat, wow jelek teman-teman ya. Naik dikit terus dia turun malah lanjut turun teman-teman. Jelek nih AO. Ini AO yang 100% jelek. Ternyata kurang bagus ya guys ya. Oke, terus di sini ada Smil, teman-teman. Ini nebeng ya si AO-nya. Oke. Kita lihat Smil, teman-teman. Arah ya, arah teman-teman 2 kali arah, 3 kali nih open high terus dia turun teman-teman dan stuck kayak gitu. Oke, nebeng oke. Nah, ini Gria nih sendiri teman-teman. Gria ya. Sendiri si Gria nih. Ijo ya, ijo terus dia stuck turun dikit ya, terus baru itu dia naik setelah beberapa bulan ke depan. Stuck. Nggak bagus ya. Jadi kalau AO ini sendiri itu historisnya nggak bagus guys. Nah kita lihat Ergas nih yang sendiri juga nih teman-teman. Ergas. Kian Santang teman-teman. Oh ini juga jelek teman-teman, naik langsung diguyur turun. Nggak bagus juga guys si AO yang kalau dia 100% ya. Wow. Kita lihat Smil. Ini nebeng lagi nih. Smil nebeng ya. Si AO-nya teman-teman. Apa tuh? Smile ya bener kan? Smile kita lihat arah teman-teman, tapi dia posisinya si nebeng. Kita lihat tos ya. Tos kita lihat di sini ya hijau sih tapi merah juga. Hijau doang nggak arah guys. Oke ya, terus meja ini Axel ya. Oke, part kita lihat part yang terakhir guys. Kita lihat part di sini yang terakhir nggak arah juga guys ya. Ini nebeng juga. Jadi istilahnya AO ini UE-nya kurang bagus teman-teman kesimpulannya. Saat dia nebeng ada yang arah ada yang enggak. Terus saat dia jadi single UE ya di sini yang selain Axel gitu ya. Nggak bagus juga. Cuman naik turun kayak gitu, naik turun. Nggak ada yang lock arah teman-teman. Jadi bisa dibilang ini UE yang kurang bagus. Mungkin nilainya 6 atau 7 lah per 10 teman-teman ya. UE-nya kurang si AO teman-teman. Menurut historis dia nggak suka goreng. Kalau Ipo Hunter itu kan kita nyari Ipo underwater yang suka ngegoreng ya, macam misalnya HP, KI, LG kayak gitu. Ini berarti ini kurang nih guys ya untuk Iponya. Nah kita harus bahas prospektusnya nih. Kalau UE-nya kurang, nah kita lihat nih apakah ada yang menarik di prospektus. Nah semoga aja bisa dapat nilai tambah nih dari prospektus kayak gitu teman-teman. Oke, kita bahas prospektusnya di sini teman-teman. Nomor 17. Oke, di sini adalah penaruh umum perdana sahamnya teman-teman. Nilai nominal 50 ya, dijual 400 sampai 500. Kita lihat di berapa. Untuk IPO-nya di tanggal 7 teman-teman. Dan dana dihimpun maksimal adalah 307. Dan ini semoga aja dealnya di bawah 500 lah ya. Pokoknya kita pengennya kalau IPO Hunter tuh deal di batas bawah. Nah, kita lihat di sini untuk rencana penggunaan dananya teman-teman. Jadi ya kelima-limanya saham IPO-nya kan kita udah bahas semua ya, berarti ya 5 IPO itu semuanya buat bayar utang teman-teman. Ini juga buat bayar utang tuh. 91 miliarnya digunakan untuk membayar utang ke Bank Permata. Sisanya 213 miliarnya digunakan untuk modal kerja. Ya separohnya itu ya semuanya buat bayar hutang sih. Semua IPO ya. Cuman berapa persennya kan masing-masing kayak gitu. Nah, kita lihat struktur permodalannya di sini teman-teman, yaitu PT Bas Sukses Investama dan PT Global Telekomunikasi Prima. Ada Budi dan Hartono nih kecil-kecil teman-teman, ada Edi, Zulfami dan Hasbi. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik. Nah, kemarin kita udah bahas IPO-nya si JECX ya. JECX itu ada divestasi. Nah, ini juga ada divestasi, tapi modalnya berbeda. Modelnya berbeda. Kalau si JECX itu divestasinya ke retail. Ya. Nah, kalau ini divestasinya ke sesama pengendali, teman-teman. Nah, kita akan baca di sini, teman-teman. Ini mungkin bagi teman-teman yang jarang ikut IPO, mungkin ini suatu hal yang baru kayak gitu. Nah, rencana pembelian saham dari GTP ke BMSI. GTP itu gini guys ya. Nih GTP itu Global Telekomunikasi Prima. Nah, ini pengendali yang kedua nih, yang dia megang 25%. Terus di sini yang
BMSI itu adalah nih PT Bas Multi Sukses Investama. Itu 52%. Nah, saat dia IPO teman-teman ya nanti, itu akan terjadi pemindahan kepemilikan. Bahasa kayak gitu. Dari kalau yang sebelum IPO kan ini pemiliknya guys, pengendalinya ini guys. Yaitu PT Bas Multi Sukses Investama ini atau BMSI, itu dia megang 52%. Nah, yang ini bukan pengendali. Nah, setelah IPO, yang ini guys, ini mau jadi pengendali teman-teman. PT Global Telekomunikasi Prima itu mau jadi pengendali dengan cara mengambil saham dari ini pindah ke sini. Nah, lihat aja di sini bacanya teman-teman. GTP yang mewajibkan BMSI, GTP mewajibkan BMSI untuk menjual sejumlah saham yang ketika digabungkan dengan saham secara sah milik GTP pada tanggal pemberitahuan pelaksanaan opsi akan setara dengan 51%. Jadi ini PT GTP ini mau jadi pengendali guys. Nah, dengan cara ngambil sahamnya dari sini kayak gitu. Nah, ini akan dilaksanakan 5 hari setelah IPO sih sepertinya teman-teman. Tadi saya baca di sini. Tuh ya. Oke. Ya, ini mekanismenya teman-teman. BMSI akan menyerahkan saham opsi kepada pembeli melalui mekanisme crossing pasar di pasar negosiasi. Ya, GTP akan membeli dan menerima saham opsi BMSI melalui mekanisme crossing pasar negosiasi melakukan pembayaran atas harga jual saham opsi kepada BMSI. Rencana pelaksanaan opsi tidak menyebabkan perubahan pengendalian perseroan. Sebagaimana bermaksud PT GTP telah menjadi pengendali perseroan sebelum dilakukan penawaran umum ya. Ya permindahan teman-teman ya. Oke, di sini tadi saya baca di mana sih? Kayaknya sih 5 hari kayak ini. Ya kan, pelaksanaan transaksi jual beli saham opsi akan diselesaikan pada tanggal tidak lebih dari 5 hari setelah IPO. Wah, jadi nanti dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu akan terjadi transaksi besar di pasar nego, yaitu pemindahan saham dari BMSI ke GTP kayak gitu teman-teman ya. Nah, itu divestasi juga. Jadi BMSI divestasi ke GTP. Tapi ini kan guys ya, ini satu pengendali aja. Pindah pengendalian kayak gitu. Pindah yang 51%-nya dipindah kayak gitu, dibalik. Nah, kalau yang seperti ini nggak ada masalah, teman-teman. Ya, nggak ada masalah. Beda kalau divestasinya ke retail. Dia ngejuguyur ke retail. Berarti kan nggak ada yang mau. Kalau ini kan berarti GTP mau dia sahamnya kayak gitu. Berarti si GTP ini masih yakin banget bahwa PT ini bakal terus hidup dan bertumbuh sampai beberapa tahun yang akan datang kayak gitu. Makanya dia beli sahamnya kayak gitu teman-teman. Dan harga pelaksanaannya nanti akan dikasih tahu saat offering kayak gitu teman-teman. Masih nunggu ya. Nah ini gitu teman-teman. Oke. Pada tanggal persekusi ini diterbitkan pihak individu yang mengendalikan perusahaan melalui GTP adalah Martin Basuki. Tidak terdapat persetujuan pihak bla bla bla. Oke ya, kita lanjut teman-teman ya, udah paham di sini. Nah, ini asetnya teman-teman kita lihat di sini ekuitas, liabilitas, utang lebih gede lagi ya. Tapi kalau kita lihat di sini ekuitasnya terus tumbuh. Nah, ini yang saya sebutin teman-teman. Jadi kalau perusahaan yang equity-nya masih terus tumbuh itu berarti masih dia potensi ke depan pertumbuhannya itu masih besar. Jadi perusahaan ini masih ekspansi kayak gitu teman-teman. Nah, beda kalau ekuitasnya udah stuck. Apalagi amit-amit turun. Nah, itu udah bahaya teman-teman. Kayak gitu. Jadi normalnya kalau perusahaan yang IPO itu yang bagus itu kalau equity-nya terus tumbuh kayak gitu teman-teman. Oke, terus kita lihat di sini untuk laba tahun berjalannya juga numbuh tuh. Nah, seiring ekuitasnya numbuh, labanya numbuh. Berarti ini perusahaan yang sehat kayak gitu. Modalnya naik, untungnya naik. Nah, yang nggak sehat itu yang modalnya naik, untungnya turun. Gitu. Oke ya, lanjut ya guys ya. Di sini kita lihat nomor 24, di sini ada kebijakan dividen. Nah, si perusahaan ini akan bagi dividen sebanyak-banyaknya 50% tahun depan dari laba bersih tahun ini, teman-teman kayak gitu. Sebanyak-banyaknya 50% ya. Ya mungkin aja bisa bagi 10% doang dari laba kayak gitu. Oke, nomor 31. Nah, karena dia mau divestasi, berarti nggak ada pembatasan udah pasti. Kita lihat di sini, teman-teman. Ini ya, pembatasan. Nah, sehubungan dengan kata tersebut tidak terdapat pemegang saham perseroan yang memperoleh saham bla bla bla. Oleh karena itu tidak terdapat pembatasan. Jadi memang dia mau divestasi, mau jual sahamnya, walaupun jualnya ke pengendali 1 ke pengendali 2 kayak gitu. Tapi ya berarti dia nggak ada lock, teman-teman. Tapi lebih aman lah daripada
JEXE apa, JECE gitu ya. Nah, itu lebih aman. Kalau itu JEC ngejualnya ke retail, guys. Kalau yang ini ngejualnya ke pengendali yang lain. Bisa dipahami ya di sini perbedaannya, guys. Oke, terus lanjut nomor 156. Kita lanjut loncat aja, guys. Nah, ini adalah karyawan, teman-teman. Nah, ini karyawannya sempat turun ya di tahun 2024 terus nambah lagi di tahun 2025. Jadi masih oke, teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut nomor 172. Nah, ini adalah apa namanya? Aduh. Gerak, guys. Ya, cus. Nah, ini produknya, guys. Dia itu nyewain genset, teman-teman. Nyewain genset ke sini nih tuh. Ya kan ke PLN, ke PT KAI gitu, ke Waskita nih dibayar nggak sama Waskita nih? Waskita aja udah bangkrut. Nyewain genset ke sini nggak dibayar kali. Ini ke mana nih Mandiri ya? Mandiri dibayar lah ya. Masa Bank Mandiri nggak bayar? Mana nih ke Indosat bayar juga lah. Oke, kita lihat di sini. Ini juga yang disewain yang dijual juga tuh yang gede-gede tuh. 600 kVA itu mungkin 400.000 watt. Nah, di sini malah ada yang 2000 kVA. Berapa itu? 600 kVA itu skala industri, teman-teman. Tuh ada yang 2000 kVA ya, 2500 kVA ini gede-gede, guys. Ini udah skala industri, skala pabrik lah kayak gitu. Gitu ya, teman-teman, sewa genset dan jual genset lah kayak gitu, teman-teman ya, untuk kegiatan usahanya. Nah, coba kita lihat dari apa namanya? Hasil perhitungan dari fundamentalnya, teman-teman. Valuasi. Nah, kita lihat di sini untuk PBV-nya 2 kali, teman-teman. Masih oke, guys ya. PR-nya 8. Nah, ini murah, teman-teman. PR-nya 8 kali ya. Jarang-jarang ada IPO yang PR-nya di bawah 10. Nah, kita lihat sini ROE-nya 29%. Nah, kita lihat sekilas aja udah murah, teman-teman. ROE-nya hampir 30%. Dari terus untuk PR-nya 8% di bawah 10. Ini di atas 10, ini di bawah 10. Murah. Walaupun PBV-nya sekitar 2 kalian tapi masih oke. Nanti kita coba hitung harga wajarnya deh ya. Harusnya nih di bawah harga wajar nih untuk IPO Batch nih. Nah, kita lihat sini untuk market cap-nya itu 1,3 sampai 1,7. Berarti ini masih bisa dibilang medium cap tapi medium cap kecil. Seharusnya sih ini bisa lah cap-nya bisa naik sampai ke misalnya 2T atau 3T. Nah, ini berpotensi ke harga mungkin 800 sampai 1000 bisa lah seharusnya, moga-moga lah untuk si IPO Batch ini. Nah, coba kita lihat hitung nanti kira-kira harga wajarnya berapa. Nah, kalau menurutku sih untuk kesimpulannya UE-nya kurang, tapi perusahaannya bagus. Harganya murah ya. Terus harga IPO-nya murah maksudnya. Terus untuk ada divestasi cuman dia pemindahan kepemilikan aja, pemindahan saham ke sesama pengendali. Jadi masih oke. Terus di sini memang nggak ada lock, tapi karena dia ada pemindahan sama pengendali jadi memang nggak ada lock. Nah, untuk WAO sebenarnya ya guys ya, walaupun dia jelek tapi di hari pertama dia masih naik, teman-teman. Ya apes-apes lah kalau dia masih sama gitu ya, apes-apes kita dapat arah sekali atau minimal dapat profit lah di hari pertama itu harusnya bisa untuk IPO ini, teman-teman. Apes-apes nggak sampai beggar kayak gitu ya. Masih bisa ijo lah di hari pertama kayak gitu seharusnya ya untuk IPO ini, teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya kemungkinan saya akan beli kalau IPO ini, guys. Ya, thanks sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.